1, 2, 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempersembahkan sebuah video podcast yang bertemakan tentang kejahatan cyber. Sebelumnya perkenalkan, saya Gilang Cardikarya. Saya di sini sebagai wartawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sami Farosi sebagai wartawan juga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hanafi. Saya sebagai narasumber. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Rahman Azam sebagai narasumber juga. Baik, di sini kita mulai aja ya. Seperti yang kita tahu ya, kawan Ajam dan Razif, kita ini sekarang hidup di zaman globalisasi, di mana zaman globalisasi ini sedang ada yang dinamakan perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Tentunya ketika ilmu pengetahuan dan juga teknologi ini mulai berkembang, bakal ada yang dinamakan istilahnya zaman sekarang itu kejahatan cyber atau cybercrime. Nah, emang apaan sih yang disebut cybercrime ini? Definisinya? Jadi, sebenarnya kejahatan cyber itu ada suatu jenis kejahatan yang disalurkan melalui jaringan atau internet. Ya. Salah satu alat utamanya itu komputer. Tapi komputer juga termasuk salah satu korban yang paling banyak juga. Nah, pasti di cybercrime ini ada latar belakangnya dong, ada faktor penyebabnya. Emang faktor penyebab dari kejahatan cyber ini apaan aja tuh, kawan Azam? Mungkin menurut saya itu kira-kira faktor kejahatan cyber itu seperti ya orang-orang kayak pengen cepat kaya gitu, atau enggak pengen meretas suatu data biar bisa tahu aja gitu. Bisa tahu instan gitu ya, instan ya, untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, mencapai tujuannya gitu ya. Selanjutnya mungkin kita akan langsung membahas tentang contoh nyata masalahnya tentang cybercrime di Indonesia ya, kawan-kawan. Di sini saya mendapatkan suatu contoh kasus ya mengenai kejahatan cyber ini yang ada di Indonesia. Nah, kejahatan cyber ini dilakukan oleh seorang pemuda SMA loh ini. Pemuda SMA. Ya mungkin kita sebut saja namanya Pak Is gitu ya. Yang dimana siswa Pais ini melakukan scan ataupun istilahnya apa ya, programming hacker gitu ya, meretas suatu sistem milik orang lain gitu untuk mendapatkan sebuah kartu rekening milik si orang lain ini, dan dimana dia menggunakan kartu rekening yang telah dia dapatkan untuk kebutuhannya pribadi kayak belanja online, kemudian ada juga untuk membeli top-up FF gitu loh. Ya gitu ya. Kemudian dalam masalah itu si ini mulai kena tangkap gitu loh, ketahuan ya. Apa sih istilahnya? Hidup gitu oleh pihak kepolisian, yang dimana langsung si dapatkan ya proses hukum ya, melalui hukum, dan dia juga langsung ditangkap ke polisi dan diserahkan ke polisi gitu. Nah, mungkin kawan Ajam atau kawan Rajik bisa menunjukkan pendapatnya tentang kasus ini. Jadi kalau menurut saya itu mungkin dia tuh emang lagi pengen uang, terus dia mungkin karena dia jago atau enggak dia lagi bisa aja gitu, dia ngeretas suatu sistem punya orang, nomor rekening orang, biar buat dipakai, biar dia bisa pakai buat yang dia pengen. Bisa jadi ini juga gara-gara sistemnya yang jelek atau enggak dianya emang jago aja. Menurut saya dia tuh punya ilmu yang sangat bagus untuk misalnya meretas gitu, tapi digunakan kepada hal yang salah. Dan dia menginginkan sesuatu tapi menggunakan cara yang instan dan tidak baik. Ya, cara yang instan dan tidak baik. Itu caranya tuh tadi kayak apa? Programming kan. Nah, gimana caranya dia itu mendapatkan ilmu programming gitu? Apakah dia belajar otodidak sendiri gitu dari pengalaman, atau dia misalkan buka-buka tutorial YouTube pakai Termux gitu loh? Gimana tuh? Kok bisa dia sejauh itu? Ya mungkin karena dia tuh emang udah belajar di tempat dia belajar gitu, misalnya di sekolahnya, karena dia emang bisa jadi belajar sendiri, karena ya emang sudah bakat dari lahir. Tadi jadi ada faktor dari sekolahnya gitu ya? Iya, bisa diajarkan. Ada tambahan mungkin Mas? Kalau menurut saya dia tuh
pasti punya dorongan dulu dari awal kenapa dia ingin menjadi faktor penyebabnya gitu ya. Mungkin dia termotivasi gitu menjadi hacker peretas. Dan ketika dia mengingat sesuatu, dia menggunakan ilmu tersebut dengan hal yang salah. Mungkin dia belajar secara Untuk hal yang otodidak, salah gitu ya. ya, secara otodidak atau melalui YouTube, dan mungkin dia punya komputer sendiri di rumah. Iya ya. Komputernya yang spesifik gitu ya. Ya, betul. Mungkin ada tambahan kawan Oke, sedih. dari saya sih apa menurut kalian tuh solusi biar nggak terbobol lah informasi-informasi dari data pribadi. Iya, Menurut informasi pribadi punya kita dulu aja ya. Kalau menurut saya tuh kalau pengen menjaga informasi pribadi tuh ya, itu jangan buka yang aneh-aneh. Terus kalau bisa pakai misalnya kayak antivirus atau ya pokoknya jangan ngakuin yang hal-hal yang kita nggak tahu lah tujuannya apa. Nah, ya betul. Saya sangat setuju sekali ya dengan pendapat kawan Azam. Dan tadi untuk antivirus yang biasa digunakan atau yang fleksibel gitu buat digunakan. Untuk kita contohnya apa aja tuh? Ya paling antivirus kalau di laptop ya, kalau komputer itu biasanya bawaan. Kalau pengen ditambahin paling ya antivirus lain. Banyak sih kalau antivirus rekomendasi mah, tapi saya juga kurang tahu. Mungkin ada tambahan kawan Azam. Menurut saya, misalnya data kita dibobol atau diretas oleh seseorang itu, kita harus membuat password yang lebih bagus, lebih kuat dari biar nggak dihack sama orang lain. Gimana tuh bikin password yang kuatnya atau pakai kata yang spesial gitu, yang keyboard yang aneh, Simbol-simbol yang tidak mudah secure gitu. ya, terus misalnya kayak Dazu 123 Iya gitu. Oh itu PWFF ya? Waduh. Oh bukan. Oke. Terus mungkin ada tambahan lagi yaitu sering selalu mengupdate dari antivirusnya itu. Jadi biar software mungkin lebih baik. Mungkin kita juga setuju banget ya sama pendapat ini kawan-kawan. Dan mungkin satu pertanyaan penutupnya ya. Kan tadi kita udah tahu cara mengatasi atau solusi dari permasalahan untuk cybercrime untuk pribadi ya, untuk identitas pribadi. Secara umum ya, yang sifatnya lebih universal atau mendunia, gimana sih cara mencegah kejahatan cyber ini? Kalau menurut kalian? Ya kalau masalah mencegah sih, ya, mungkin diajarinnya tuh harus ke orang-orang yang tepat. Jadi kalau bisa tuh orangnya udah dipastikan dia tuh bakal melakukan ini hal-hal yang baik. Itu kan namanya juga manusia ya. Manusia itu pasti bisa melenceng. Makanya jadi ya untuk mencegah ini mungkin agak susah. Kalau bisa sih setiap ketahuan satu itu kalau bisa langsung dicegah gitu, misalnya ditangkap, diapain, Dilaporkan Langsung ditindak gitu ya? langsung ditindak kalau misalnya ketahuan satu itu. atau enggak paling bisa kita tuh menggunakan jasa hacker lagi jaga data keamanan kita biar lebih safety. Jadi kayak api dilawan api gitu ya? Ya, kayak gitu. menggunakan jasa yang memang ahli juga. Iya. Kalau tadi kan kalian udah membahas solusi cara mencegah. Nah, ini saya tanya lagi sekali lagi, cara mengatasi misalkan ada seorang pemuda gitu udah udah melakukan kejahatan cyber gini ya. Gimana cara mencegahnya gitu? Apakah gimana cara menemukan dia gitu biar bisa langsung ditindak gitu? Ya kalau kayak gitu biasanya pasti pakai sistem yang sama atau enggak yang lebih baik biar bisa dilacak. Misalnya kalau buka ada cyber police, polisi cyber. Polisi cyber itu juga dia bisa melacak-lacak itu kalau orang hack, terus misalnya dipakai buat apa, biasanya bisa dilacak. Kali orangnya lebih jago ya. Biasanya tuh kalau ketangkap tuh dijadikan jadi pekerja juga gitu. Jadi buat membantu negara gitu. Iya. Pekerjaan juga. Iya. Nah, dia memiliki ilmu yang tinggi kan. Jadi bisa berguna juga untuk negara. Iya, kalau misalkan udah diproses di hukum itu, apakah biasanya diviralkan gitu biar mungkin untuk mencegah pemuda lain mengikuti aksi dari si pelaku ini? Ya sebenarnya kalau Tergantung di media sosial nggak sih? Mungkin biar kita tidak melakukan sesuatu atau kita para warga ini lebih berjaga dan lebih hati-hati, mungkin diviralkan untuk menjaga data masing-masing. Iya. Mungkin gitu ya. Atau konsepnya ada pertanyaan tutup? Apa lagi ya? Kayaknya sih nggak ada sih saya.
Iya, 2 kali. Mau istirahat, mau makan pisau ya. Iya, Ya, mau kita mau istirahat ya. udah mau pada apa nih? Di Mungkin bakso. ya mungkin sudah segitu aja ya. Ya ya. Ya tutup podcast Baik. kali ini ya. Ya. Baik, mungkin cuman sekian, cukup sekian podcast yang bisa kami persembahkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pelatih itu kenapa tau sih? Hah? Karena udah sembuh. Ih mau sebelah ya. Apa sih ya? Oh, Cok. Pelatihnya Bisa, bisa. Nah, kali kan? Apa deh? Masalah apaan ini kita jadi nggak ini Jadi. nyari video di lab.